Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam, tidak sahnya wudhu seseorang dapat mengakibatkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan salat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana cara dia berwudu. Nabi SAW bersabda, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang yang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mikdan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang salat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan Abu Daud menambahkan dan mengulang salat. Lalu yang ketiga adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih daripada 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu 3 kali. Maka yang wajib di atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh. Maka sepantasnya bagi seorang muslim
untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Kata orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak diisyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh adalah tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang yang tertidur di masjid kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dimagunkan oleh orang yang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkannya lagi air yang dihirupkannya tadi dari hidung. Sebagian dari kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Umron, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, hendaknya ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan menggunakan batu, hendaknya melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan adalah menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah mutu. Kemudian yang ke-10 adalah doa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan tidak ada doa dari Nabi Muhammad SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah yang ada di awal wudhu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.